di bab sistem pernapasan manusia. Untuk minggu depan kita ulangan, ya. Ulangannya seperti biasa pakai Google Form. Jadi kamu udah punya 2 ulangan kan? Yang pertama beredar darah, yang kedua tekanan. Sudah saya masukkan semua. Kemudian mengingatkan kembali untuk tugas mandiri, hanya baru berapa orang yang sudah masuk. Silahkan, masih ada waktu seminggu lagi nih, karena hari ini tidak ada mandiri ya, hanya terstruktur saja nanti tugasnya. Silahkan untuk menyelesaikan yang kemarin karena buat poster sih. Silahkan segera masuklah ya. Kalau sudah masuk nanti mipel saya masukkan. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Yang belum masih ada waktu 1 minggu. Rencana saya nanti ketika sudah masuk sekolah kalian ya, tatap muka terbatas itu dikumpulkan. Ya, kumpulkan nanti kita pamerkan lah. Itu kan temanya COVID kan. Kita pasang nanti pakai benang gitu. Ini karya kalian. Itu rencana saya begitu. Mudah-mudahan nanti bulan Maret lah ya, kalian bisa tatap muka, walaupun hanya terbatas. Insya Allah ya. Kemarin sudah turun kan perkembangan COVID Indonesia per 14 Februari kemarin, yang positif berapa? Sudah menembus 6.726. Nah, berarti turun banyak tuh. Biasanya kan 11.000 ya kan? 11, 10 gitu kan. Ini sudah turun jadi 6.000. Mudah-mudahan semakin turun terus nanti, ya kan? Sebenarnya turun lagi. Nah, itu kalau yang meninggal itu kemarin berapa per 14 Agustus itu 279 ya. Indonesia termasuk negara yang tinggi, bukan tertinggi ya, tapi tinggi untuk kematian COVID. Nah, kenapa? Karena kualitas kesehatan orang Indonesia itu rendah. Ya, artinya apa? Banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit bawaan komorbid itu kan, terutama penyakit gula, penyakit jantung, hipertensi, kemudian ginjal dan seterusnya itu. Itu yang memperparah orang yang menderita COVID. Kalau nggak terkena itu sih sehat saja. Seperti Pak Guru ini terkena hipertensi, tapi karena selalu menjaga kondisinya, alhamdulillah sehat. Ya, sehatlah dan sehat terus. Gitu ya. Ini untuk pendahuluannya. Kita langsung aja masuk ke materi kita, yaitu setelah kalian kemarin mempelajari organ pernapasan manusia, ya kan, dari hidung sampai paru-paru kan itu, dan fungsinya apa-apa masing-masing. Kemudian mekanisme difusi oksigen dan CO2 kan kemarin di mana? Alveolus sudah saya jelaskan dan sudah kalian kerjakan tugas terstrukturnya kemarin ya. Itu nanti sudah struktur ada yang keluar di ulangan harian seperti itu. Termasuk nanti juga ada. Hari ini kita langsung aja masuk ke manusia itu kalau bernapas itu bagaimana cara mekanismenya bagaimana. Mekanisme manusia itu bisa bernapas, kemudian oksigen itu bisa masuk ke paru-paru. Sampai di situ. Kok bisa menghirup udara, kok bisa mengembuskan udara, itu bagaimana? Apa yang berperan apa? Slide-nya mana ya, Bu? Langsung klik aja slide. Apa? Mau ke slide. Kita lihat slide-nya. Ya. Dan cepat, ya. Dan cepat campur. Kalian perhatikan slide yang saya share ini, saya tampilkan ini. Mau dimunculkan videonya apa? Bisa. Saya tinggal klik aja ya, Bu. Ya. Oh ya. Oke ya. Sesuai dengan judul kita, topik kita adalah pertemuan kedua, proses pernapasan manusia atau mekanisme
pernapasan pada manusia. Maka ini gambarnya adalah organ paru-paru. Jadi bagaimana caranya udara dari luar itu bisa sampai ke paru-paru kita ini. Gitu kan? Bagaimana caranya? Tentunya ini. Jadi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu tujuan belajar kita. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat satu, mendeskripsikan proses pernapasan dada. Jadi ada pernapasan dada. Yang kedua, mendeskripsikan proses pernapasan perut. Bedanya apa dada dan perut? Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis udara dalam paru-paru. Paru kita itu, kalau udara sudah masuk paru-paru, udara itu jenisnya apa saja? Dan yang keempat nanti adalah mendeskripsikan penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Ya. Untuk slide-nya nanti akan saya kirim lah, ya. Akan saya kirim apa itu PPT-nya. PowerPoint-nya akan saya kirim ke grup masing-masing. Oke, kita langsung aja masuk yang pertama, proses pernapasan manusia. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, proses bernapas secara gampang ya, secara gampangnya saja, bernapas itu menghirup udara. Nah, itu gambarnya itu, udaranya masuk ke hidung. Nah, ada anak panah ke hidung. Menghirup udara atau apa kemarin? Inspirasi, in ke dalam kan, in kan masuk, berarti masuk itu menghirup, inspirasi. Setelah udara masuk, nah, pasti ada dikeluarkan atau menghembuskan udara. Ya, menghembuskan udara atau ekspirasi. Nah, jadi kita itu bernapas gampangannya seperti itu, ya, menghirup udara dan menghembuskan udara. Tiap menit kemarin berapa itu? Sekitar 12 sampai 17 kali ya kemarin ya. Kalau satu hari satu malam berapa ribu kemarin itu ya, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang akan kita pelajari udara itu bisa masuk ke paru-paru. Udara itu bisa keluar dari paru-paru itu bagaimana caranya? Nah, ya, ternyata kita punya organ namanya ini. Ini ya. Ya ini. Jadi macam-macam pernapasan manusia itu ada dua. Ada pernapasan dada. Itu yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk itu mana? Ini. Nah, ini. Otot antar tulang rusuk. Jadi di antara tulang rusuk itu ada otot-otot itu bisa berkontraksi, bisa berelaksasi. Nah, kalau kalian melihat daging sapi itu iga itu loh. Nah, pernah makan iga bakar kan? Nah, iga itu kan tulang rusuk sapi itu. Yang dimakan adalah dagingnya itu, ototnya itu. Nah, di antara iga itu adalah otot. Kira-kira seperti itu. Itulah yang berperan dalam pernapasan dada. Kemudian yang kedua adalah pernapasan perut. Itu yang berperan adalah otot diafragma perut. Nah, ini otot ini di bawah rongga dada itu memisahkan antara organ jantung ya, organ yang ada di rongga dada dengan usus yang ada di bawah rongga dada. Itu dipisahkan otot diafragma perut. Nah, jadi ada dua organ itulah yang berperan nanti kita bisa bernapas. Kita bisa menarik napas, bisa mengeluarkan napas. Ya. Sekarang kita pelajari bagaimana sih prosesnya pernapasan dada itu. Bagaimana pernapasan perut itu, prosesnya bagaimana? Ya. Kita mulai dulu dari pernapasan dada. Yang berperan apa? Otot antar tulang rusuk. Dada itu kan di tulang rusuk, maka otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut, nah, perut itu bukan di dada, maka diafragma perut. Ingatnya begitu. Kita mulai aja. Nah, ini mekanisme atau proses menghirup udara. Tadi kan menghirup udara tuh, ya, atau inspirasi. Ya, pada saat kita itu menghirup udara, kok udara itu bisa masuk ke paru-paru itu, bagaimana? Nah ini, karena terjadi pernapasan dada dan pernapasan perut.
Nah, bareng ini kejadiannya bareng. Karena otot tulang rusuknya itu berkontraksi, otot diafragma perutnya juga berkontraksi, maka nanti akan terjadi pernak. Maka akan udara itu akan masuk. Nah, ya. Jadi ini lihat gambarnya. Ya, lihat gambarnya. Ini tadi yang sudah saya terangkan tadi ya. Ini adalah otot antar tulang rusuk, ini adalah otot diafragmanya. Nah, ya. Bagaimana supaya udara itu bisa masuk? Nah, kejadian seperti ini. Nah, diawali dari otot antar tulang rusuk kontraksi. Kontraksi itu memendek. Nah, kalau memendek, itu mengakibatkan tulang rusuk itu terangkat. Nah, karena memendek kan jadi memendek, jadi kecil gitu ya. Akhirnya kan ketarik kan, nah, tulang rusuknya kan ketarik itu akan naik ya. Nah, akan naik. Itu satu itu dulu. Otot antar tulang rusuk, berarti pernapasan dada ini kan. Nah, menyebabkan tulang rusuk terangkat atau naik. Nah, kemudian juga bersamaan otot diafragmanya, diafragma perut tadi ya, yang ini kan, itu turun ke bawah. Ya, tadinya kan melengkung nih. Nah, melengkung, turun ke bawah. Turun ke bawah. Gitu. Apa akibatnya? Nek rongga dadanya terangkat, tulang rusuknya terangkat, terus kemudian diafragmanya itu mendatar atau turun ke bawah. Akibatnya ini, akibatnya rongga dada itu semakin membesar. Itulah kuncinya di sini. Rongga dada membesar. Kenapa membesar? Karena tulang rusuknya kontraksi, otot diafragmanya juga kontraksi. Itu nanti rongga dadanya membesar. Nah, nek rongga dada membesar itu kan berarti volumenya besar, ya kan? Volumenya besar. Nah, sesuai hukum alam, ya, kalau volume besar, maka tekanan udaranya kecil, ya kan? Nah, itu volume besar itu tekanannya kecil, jadi berbanding terbalik. Nek tekanannya kecil, lebih kecil dari tekanan udara di luar, maka udara di luar itu akan masuk lewat hidung, kemudian mana? Laring, trakea, bronkus, bronkiolus sampai ke gelembung paru-paru. Paru-paru akan mengembang dia. Akan mengembang. Paru-paru mengembang, udara akan masuk ke paru-paru. Itulah mekanisme menghirup udara. Itu ya. Jadi kita selama ini tidak kita sadari ternyata seperti itu. Karena ada kontraksi otot antar tulang rusuk dan kontraksi otot diafragma. Itu ya. Ini kuncinya di sini. Terjadi pernapasan dada dan perut. Oke. Setelah masuk, terjadi apa? Difusi kemarin ya, dan seterusnya itu. Tidak kita bahas. Sekarang kita bahas satunya. Kan ada yang keluar nih setelah masuk, kemudian mekanisme menghembuskan udara. Setelah menghirup udara, menghembuskan udara atau napas. Ekspirasi. Bagaimana mekanismenya? Apakah keluar sendiri? Tidak. Ini kalau kita masuk bisa kita praktekkan ya. Karena kita tidak masuk ya angel praktekkan sebenarnya. Sama. Juga terjadi pernapasan dada dan perut sama saja. Jadi ketika menghembuskan napas terjadi pernapasan dada dan perut. Nanti ada campur tangan otot antar tulang rusuk dan otot diafragma sama saja. Nah, bagaimana itu? Ini, nah, setelah berkontraksi, otot antar tulang rusuk relaksasi. Pokoknya mau kontraksi terus, nah, kan nggak bisa kita ya menahan napas begitu, nah, sulit. Pasti normalnya ya pasti relaksasi. Relaksasi itu akan mengendur kembali. Kalau tadi kan memendek, ini mengendur itu memanjang. Nah, memanjang, tulang rusuknya menjauh. Kalau menjauh, maka dia akan kembali ke keadaan semula, turun. Maka rongga dada terasa turun. Tulang rusuk turun kembali ke posisi semula. Kan? Juga terjadi pernapasan perut. Apa yang terjadi? Nah ini,
otot diafragmanya yang tadinya itu turun ke bawah, mendatar, ikut relaksasi. Nah, ikat relaksasi dia akan kembali melengkung lagi. Nah, kembali melengkung lagi. Dengan akibatnya apa? Dengan rongga dada. Rongga dada yang tadinya naik jadi turun, kan jadi kecil tuh. Nah, kemudian otot diafragmanya ikut melengkung ke atas. Nah, akibatnya apa? Volume atau rongga dada menjadi kecil. Nah, tadi kan besar tuh. Ketika menarik napas, itu kan besar tuh, membusung. Kalau dilepaskan, nah, mengecil. Rongga dada atau volume dada, rongga dada kecil. Hukum alam, nek volumenya kecil, tekanannya membesar. Nah, lebih besar dari tekanan udara luar. Apa yang terjadi? Nah, akibatnya paru-paru mengempis, mengecil, kemudian udaranya itu keluar dari paru-paru. Keluar dari paru-paru, lewat mana? Saluran pernapasan, akhirnya keluar lewat hidung. Nah, itulah mengeluarkan udara atau ekspirasi. Ya, seperti itulah, ya. Jadi hanya memasukkan, mengeluarkan, ya terjadi pernapasan dada, perut dan seterusnya. Oke ya. Yang perlu kalian ingat-ingat, pernapasan dada yang berperan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut, otot diafragma. Nek menghirup udara, kontraksi, nek mengeluarkan udara, relaksasi. Nah, ini mekanismenya tolong nanti dipelajari lagi ya. Oke, kita lanjut saja. Nah ini, sekarang ini ada percobaan, biar lebih apa ya jelas. Ini kalau kalian masuk bisa kalian praktekkan di sekolahan ya. Ini ada model paru-paru, mekanisme pernapasan manusia. Ini ya. Jadi ini rongga dada dan ada paru-parunya. Ini bisa dibuat artifisial, dibuat media seperti ini. Nah, ini adalah model paru-paru manusia, ya kan? Ini pakai botol yang botol aqua juga bisa itu, botol aqua ya, yang besar itu 1 liter, kemudian disumbat, dikasih pipa Z. Ini adalah balon sebagai paru-paru ini. Tadi botolnya sebagai rongga dada kan, kemudian di bawahnya dikasih karet. Nah, itu apa tuh? Balon itu loh, balon untuk ulang tahun itu loh. Dipecah dulu, terus di lembarannya ditaruh di sini sebagai otot diafragma. Nah, ini, ya kan? Ini yang ini paru-parunya 2. Nah, ini bagaimana mekanisme kerjanya untuk menjelaskan seperti ini. Nah, ini. Menginspirasi atau menghirup udara. Saat menghirup udara itu mekanisme seperti ini. Nah, karet bawah, balon tadi ya, balon bawah tadi itu ditarik. Nah, ditarik, maka udara masuk ke dalam balon. Ya. Karet bawah ditarik, maka udara masuk dan balon udara akan mengembang. Nah, maksudnya apa? Diafragmanya ditarik, itu udara masuk lewat lubang pipa itu, nanti terlihat balonnya akan mengembang. Nah, ya. Itu untuk menjelaskan seperti itu. Jadi mekanismenya ini. Otot diafragma mendatar, otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada membesar, ya kan? Semakin besar tuh karena ditarik balonnya. Tekanan udaranya kecil, maka udara masuk ke paru. Itu penjelasannya kayak gitu. Ya, walaupun ini yang berjanya otot diafragma saja, yang ditarik itu kan nanti jadi volumenya besar, lebih besar volumenya. Ternyata bisa seperti itu. Ya. Sekarang kalau kebalikannya, nah ini nanti ditarik, mengembang ya. Setelah dilepaskan ke atas lagi, nah, apa yang terjadi? Karet bawah dilepas, maka udara keluar dan balon akan mengempis. Nah, itu mekanisme ini otot diafragmanya dikembalikan mendatar, kan? Otot tulang rusuknya relaksasi kan? Rongga dada tadinya melengkung tadi kan besar tadi itu karena dinaikkan kan jadi kecil rongganya, volumenya kecil, tekanannya
besar. Tekanan udara paru-paru membesar, ini salah anunya ya, salah ngetiknya. Itu akibatnya udara akan keluar dari paru-paru. Itu penjelasannya untuk percobaan ini. Nah, ya, jadi kalau nanti ada soal gambar seperti itu, gambar apa? Itu gambar inspirasi, model inspirasi dan ekspirasi paru-paru. Ya. Nanti ada soalnya, baca, lihat lagi. Oke, yes. Kita lanjutkan, cepat. Sekarang kita lihat jenis-jenis atau macam-macam udara dalam paru-paru. Itu ada percobaannya juga, pakai alat sederhana namanya spirometer. Spirometer itu alat untuk mengukur kapasitas paru-paru manusia. Setiap manusia beda. Pak Ripto, buat ini beda itu jelas. Karena jenis kelaminnya beda. Pak Ripto dengan Pak Anggun beda lagi. Pak Anggun atlet, nah, Pak Guru kan bukan atlet, beda lagi. Kapasitas paru-parunya beda itu. Jadi kekuatan paru-paru dalam menampung udara beda-beda. Apalagi penyelam ya, penyelam yang ada di Laut Banda itu. Laut Banda itu sampai menyelam sampai 15 menit tidak muncul-muncul. Ya. Kalau saya menyelam paling nggak sampai 1 menit terus naik lagi ya. Kalau penyelam itu 15 menit mencari ikan tanpa alat karena sudah besar kapasitas paru-parunya. Nah, alatnya namanya spirometer, seperti itu. Alatnya sangat sederhana, dibuat mudah, pakai botol aqua 1 liter, kemudian ember besar, kemudian selang, air, spidol, udah itu aja, ya kan? Kalau kamu masuk sih bisa kita praktekkan, nah, ya, gampang itu. Caranya buatnya air dimasukkan ke dalam botol aqua per 1 liter, per setengah liter, 500 mili, pakai tabung gelas ukur itu ya, 500 mili, masukkan terus di strip gitu, 500 mili strip lagi, dan nanti setiap 1 liter dikasih tanda seperti itu sampai 5 liter. Nggak sampai ya, itu 1 liter 5 liter, nggak nyampe. Ini berapa? Ya. Terus ada anak kalau mau nyoba, dia menghirup udara. Nek menghirup udara maka itu alatnya akan terisi air. Setelah terisi air, maka anak itu akan mencoba bisa mengukur jenis-jenis kapasitas paru-paru kita, udara paru-paru kita itu apa saja bisa. Nek menyebulnya itu biasa saja, gitu, normal saja seperti orang bernapas. Itu nanti airnya turun hanya berapa mili, beda. Kemudian menyembulnya kuat sekali, dembuskan sekuat-kuatnya, gitu. Nanti air yang turun juga lebih banyak. Nah, itu seperti itu kira-kira. Itu ya. Ini angel kalau nggak dicoba langsung nggak lupa. Tapi kamu harus tahu gambarnya. Ini namanya spirometer, sederhana. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini. Maka nanti ada grafik jenis udara paru-paru. Ini jadi volume paru-paru manusia itu antara 4,5 liter sampai 5 liter. 5.000 mili kan 5 liter. Nah, itu grafiknya bagaimana cara bacanya? Ya, kalau grafiknya naik itu menanjak ya. Itu saat kamu menghirup udara, inspirasi. Itu yang pertama dulu, gunungnya kecil. Oh, itu menghirup udara itu naik. Terus turun lagi kan? Nah, turun lagi. Oh, itu berarti mengeluarkan udara. Orang kan menghirup udara, mengeluarkan udara gitu. Ya kan? Nek gunungnya kecil itu, grafiknya kecil pendek itu. Nah, yang A kan.
Itu namanya udara pernapasan ini. Nah, ini dari 3.000 mili, kamu menghirup udara, ini naik, seret, sampai berapa ini? Kira-kira 300, 3.500 kan? Selisihnya berapa? 500. Berarti kalau udara orang itu bernapas biasa, sambil duduk, kamu sekarang lagi belajar ini, ya, itu menghirup udara, kemudian keluar udaranya juga keluar, itu adalah namanya udara pernapasan biasa. Itu volumenya hanya 500 mili yang masuk ke paru-paru kita. Yang keluar masuk itu hanya 500 mili. Nah, itu namanya udara pernapasan. Atau udara tidal namanya. Tapi kalau dipaksakan, kamu menghirup udara sekuat-kuatnya, itu yang B ini. Nah, gambar B ini, grafik B ini ya. B. Apa? Baik dari sini. Ini dari 3.500, menghirup sekuat-kuatnya. Kan naik menghirup tuh. Nah, naik kan? Sampai 5.000. Nah, kan sekuat-kuatnya. Gitu. Kan? Selisihnya berapa? 1.500. Nah, setelah masuk paru-paru kok tetap disimpan terus, kan dikeluarkan lagi, maka turun lagi. Nah, menghembuskan lagi, kan turun lagi nih. Nah, itu namanya adalah udara komplementer. Nah, udara yang dapat dimasukkan sekuat-kuatnya. Dan setelah itu dikeluarkan. Komplementer. Nah, volumenya 1.500 ml. Nah, kan? Ini pada saat tertentu kita pengen menghirup udara sekuat-kuatnya. Pada saat kita berenang ya, mau nyilem kan, gitu kan? Nah, kemudian baru nyilem. Nah, itu tujuannya banyak udara yang masuk. Terus turun lagi nih. Nah, biasa lagi kan? Naik turun biasa lagi. Terus yang C ini, C itu apa? C itu ini. Dari 3.000 ke 1.500. Turun. Kok turun? Berarti menghembuskan sekuat-kuatnya. Tadi kan turun itu, grafik turun kan mengeluarkan udara. Berarti ini menghembuskan udara sekuat-kuatnya. Namanya adalah udara suplementer. Berapa volumenya? Sama ya. Antara 3.000 sampai 1.500 itu selisihnya 1.500 ml. Kira-kira seperti itu. Nah, itu menghembuskan udara sekuat-kuatnya. Angel nih ya. Menghirup sih gampang ya. Gitu. Menghembuskan mandan angel. Nah, kalau udah dikeluarkan kan naik lagi, menghirup lagi. Nah, naik lagi. Kan? Biasa lagi. Sekarang kita lihat A, B, C, D. Nah ini. Antara 0 sampai 1.500 itu apa? Itu adalah udara residu atau udara cadangan yang ada di paru-paru kita. Ya? Udara yang tetap ada di paru-paru, tidak keluar. Sebenarnya kalau keluar nanti bahaya. Mengapa bahaya? Bisa kempes nanti. Paru-parumu kempes, harus dipompa. Pompanya nggak pakai pentil, pakai alat ya, bahaya. Supaya apa? Supaya gelombang paru-paru itu mengembang. Maka tetap ada udara yang tertinggal di situ. Nah, apa bisa kempes, Pak? Bisa. Nah, ketika paru-paru itu cedera, itu bisa kempes. Masuk rumah sakit untuk diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki di tambal ban, nggak bisa. Masuk rumah sakit. Saya pernah ini, teman saya pernah paru-parunya kempes. Harus di rumah sakit dioperasi, dikasih selang ini paru-parunya terus dipompa pakai alat, sudah sembuh. Udara residu kan cadangan. Kemudian ada KV, kapasitas vital. Apa isinya? Isinya dari sini ke sini, berarti udara suplementer, udara pernapasan, udara komplementer, itu KV. Ada KT, KT itu dari 0 sini sampai atas. Berarti apa? KT itu semuanya ini. Nah, tadi udara komplementer, pernapasan, suplementer tambah udara residu atau KV tambah udara residu. Itu adalah kapasitas total paru-paru yang ada di udara yang ada di paru-paru kita, itu namanya kapasitas total. Ya. Bisa baca grafiknya ya. Nah, ini penjelasannya tadi yang saya sampaikan. 1, 2, 3, 4,
56. Nah, ini keterangannya di sini. Ya. Oke, nggak usah saya ulangi lagi. Sekarang kita langsung masuk ke penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Isi berapa menit, Ibu? Masih 5 menit. 5 menit ya, cukup. Nah. Yang pertama ada emfisema. Ya, emfisema. Emfisema itu adalah penyakit kronis. Kronis itu lama gitu ya, jangka lama. Akibat kerusakan kantong udara atau alveolus paru-paru sehingga terjadi gangguan difusi gas oksigen dan gas karbon dioksida. Ini emfisema. Ini adalah kerusakan di alveolus manusia. Akibat apa? Ternyata penyebabnya ini asap rokok. Nah, kalau kamu rokok, kamu berada di orang yang terkena menghirup rokok, kamu sebagai perokok pasif itu bahaya. Itu bisa lama-lama bisa merusak alveolus jadinya emfisema. Kemudian polusi udara, pembakaran sampah dan seterusnya. Debu itu juga bisa. Setiap hari kita terpapar 3 ini, kita bisa kena emfisema. Alveolusnya rusak. Jadi terjadi gangguan difusi gas. Gejalanya bagaimana? Gejalanya napasnya pendek, sesak napas. Karena apa? Karena itu rusak sih. Batuk, cepat lelah, keluhan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku biru. Kenapa biru? Karena kekurangan oksigen ya. Jadi seperti orang kena jantung itu kan kukunya membiru itu karena kekurangan oksigen. Depresi ya stres lah. Ini ada emfisema. Lanjut aja. Kemudian ada asma. Nah, ini yang sering menyerang orang Indonesia. Anak-anak Indonesia, orang Indonesia banyak. Kalau asma itu adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis tadi ya. Nggak sembuh-sembuh gitu. Pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan saluran pernapasan. Nek saluran pernapasannya sempit, apa akibatnya? Ini sesak napas. Gejala asma itu sesak napas, batuk-batuk, nyeri dada, mengi itu ya, apa itu? Kalau bernapas itu gitu, suaranya begitu. Itu asma. Itu yang jelas sesak napas ini. Pemicu asma, nah ini pemicunya tidak jelas ya, tapi diduga pemicunya itu asap rokok. Ada orang yang terkena asap rokok terus asmanya kumat itu. Ada yang terkena debu asmanya kumat. Bulu binatang, kucing ya. Binatang, kucing. Bisa asma. Aktivitas fisik, terlalu kesel, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Itu semuanya pemicu ya, bukan penyebabnya, itu pemicu. Diduga pemicunya itu asma. Jadi, kata kuncinya adalah ini ya, penyempitan saluran pernapasan secara mendadak. Kemudian ada TBC, tuberkulosis, ya, penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis, bakteri ini, bakteri TBC. Ini orang Indonesia banyak sekali. Gejalanya batuk lebih dari 3 minggu, hampir sebulan ya. Demam itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Nah, bahkan kalau sudah parah ya, paru-parunya sudah terinfeksi banyak, itu batuknya itu sampai berdahak dan mengeluarkan darah. Itu mengandung kuman Mycobacterium itu. Nah, makanya orang yang kena TBC itu kalau zaman dulu itu diisolasi, di karantina zaman dulu. Namanya sanatorium ya, Bu ya. Masih ingat ya, sanatorium. Dulu Indonesia itu banyak orang kena TBC soalnya. Waktu Pak Guru kecil. Sekarang sih agak langka. Darah atau dahaknya itu kalau terkena kita,
masuk ke kita itu bisa nular itu. Hati-hati makanya. Dan ini pengobatannya harus rutin, tidak boleh berhenti selama 1 bulan atau berapa bulan gitu, sampai sembuh. Kalau sampai tidak rutin nanti ngulangi lagi gitu ya. Penyebabnya ini infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini gambarnya kamu lihat, ya, paru-parunya banyak terdapat bakteri, Bacillus, yang akan menyerang ke paru-parunya. Lanjut, bronkitis. Nah, kalau bronkitis itu adalah infeksi yang menyerang cabang tenggorokan atau bronkus, nah, gampang ya, bronkus, bronkitis infeksi kan, infeksi atau peradangan tis. Gejalanya batuk seri lendir warna kuning, keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung beringus itu umbelen ya, atau tersumbat, sakit atau tidak rasa nyaman, dada, kelelahan, demam ringan. Penyebabnya virus bisa asap rokok. Nah, asap rokok itu ternyata akan merusak sel silia bronkus. Itu satu penyebabnya itu. Akan mematikan sel-sel silia. Nah, nanti kalau seperti itu, virus-virus masuk gampang banget. Tidak ada yang melawannya. Karena salah satu silia itu kan fungsinya menolak penyakit ya. Kuman-kuman itu ditolak. Jadi rokok lagi nih, penyebabnya rokok lagi. Jadi kalau masih ada yang merokok, wah diingatkan jangan sampai. Kemudian ada pneumonia atau paru-paru basah adalah peradangan pada alveolus paru-paru sehingga berisi cairan atau nanah. Nah ini yang sedang ngetren sekarang, orang yang terkena COVID-19 itu adalah gejalanya salah satunya adalah pneumonia. Sesak napas. Ada peradangan pada alveolus paru-paru berisi cairan. Jadi orang yang kena ini COVID-19 itu mengapa sesak napas itu karena rongga alveolusnya itu berisi air, berisi cairan gitulah ya, bukan air, cairan. Dari mana? Dari aktivitas virus tadi itu. Karena virus COVID itu senangnya berada di tempat yang gelap. Tempat gelap itu ya di paru-paru kita gelap sekali. Di sana berkembang biak. Dan kalau udah masuk ke paru-paru sulit dihilangkan, kan? Ini kan sulit dihilangkan. Jadi penyebabnya virus, infeksi virus SARS, flu burung, COVID-19. Ini kan semuanya satu keluarga kan ini, SARS, flu burung, COVID itu satu keluarga. Tapi yang paling ganas sekarang karena mudah menular yang ini. Sebelum ini kan flu burung, sempat heboh tapi ternyata tidak cepat menular. Tidak heboh sekarang. Kalau SARS itu banyak di daerah-daerah luar negeri ya. Nggak langsung manusia ke manusia, kalau COVID kan manusia ke manusia. Oh iya ya. Kalau belum belum ke vektornya sudah ke manusia. Ya. Jadi sebenarnya itu satu keluarga itu sebenarnya yang mengalami mutasi. H5N1 mutasi. Kamu lihat di gambarnya, jadi orang yang pneumonia itu, ya, paru-parunya kalau di rongsen itu warnanya putih-putih kayak gini nih. Ini persis banget kalau orang yang kena COVID. Orang yang kena COVID itu paru-parunya putih kayak gini nih. Kalau ini kan normal hitam gini. Kalau yang normal hitam ini. Kalau yang sudah kena pneumonia, isinya cairan ini, putih-putih kayak gini nih. Nah, kalau seperti ini saya tanggung sudah sesak napas. Sesak napas ya terus mati tadi itu kalau orangnya kena COVID. Ya. Jadi penyebab utama dari kematian COVID itu ya sesak napas itu yang paling banyak. Pengakuannya orang yang kena COVID itu kan seperti bernapas dalam air ya, sesak banget. Karena ini udaranya nggak bisa masuk ke tubuh kita, sudah terpenuhi oleh cairan dari penyakit pneumonia ini. Nah, hati-hati, sudah sulit diobati ya, seperti ini.
Yang terakhir nih, namanya adalah pleuritis. Pleura itu adalah pembungkus paru-paru kita, ya kan? Bagian luar. Jadi ada dua lapis, ya, dua lapis. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada cairannya, namanya cairan pleura itu pelumasnya. Tujuannya apa sih pleura itu? Pleura itu bagi kita itu untuk mengurangi atau menghambat gesekan organ ini paru-paru kita dengan rongga dada. Dan nggak gesekan ya nanti bahaya, ada lapisannya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bisa menimbulkan penyakit pleuritis karena terinfeksi virus atau bakteri atau jamur, atau kena penyakit autoimun, ya, imunnya turun. Lupus itu juga autoimun ya sebenarnya, penyakit lupus. Gangguan organ paru, kanker paru, cedera pada tulang rusuk, anemia sel sabit. Semuanya adalah penyebab pleuritis. Ya. Jadi ada peradangan di selaput pembungkus organ paru-paru. Radang harusnya tidak ada radangnya, tidak infeksi. Maka ciri orang yang infeksi itu demam pasti. Demam. Ya. Karena kena bakteri patogen, itu demam pasti. Kena flu. Nah, flu itu ya, kita sedang flu, meriang itu demam kan, itu karena kita infeksi. Menggigil, nafsu makan menurun, sakit kepala, nyeri sendi, batuk kering, dan sesak napas. Itu pleuritis, namanya adalah peradangan selaput pembungkus organ paru-paru. Semuanya tadi, penyakit-penyakit tadi mengancam kita, maka tolong lihat gejalanya, lihat penyebabnya, kita hindari penyebab itu, ya kan? Terutama tadi yang banyak asap rokok kan, asap rokok. Yang paling penting lagi adalah imun kita. Kalau imun kita kuat, itu nanti penyakit virus, bakteri itu mudah kita lawan secara autoimun, imun kita sendiri. Nah, imunnya sudah turun, nah bisa penyakit itu. Penyakit tadi itu ada pleuritis, ada pneumonia masuk ke tubuh kita. Itu ya. Ini sudah selesai. Nanti untuk tugas strukturnya sampai ini materi kita, ya, penyakit dan kelainan pada pernafasan. Ya, nanti di 9:30 atau 10:30 ya. Nanti akan saya share 10:30 ya, Bu ya. 10:30 akan saya share untuk tugas strukturnya. Oke, kerjakan. Nggak usah ada pertanyaan. Kemudian untuk apa? Untuk tugas mandiri saya ingatkan lagi, yuk segera masuk ya. Segera masuk seperti yang disampaikan Pak Anggun tadi, tanggung jawab masing-masing ya. Kalau tidak ada nilainya, yuk bagaimana kita ngasih nilai? Ya kan? Kalau ada nilainya ya minimal nanti rapotnya KKM 70 kan? Ini lengkap nih tugasnya ya pasti lebih dari 70 lah, ya kan? Juga lihat ulangan hariannya, lihat PTS-nya, nanti. Ya. Oke ya, nggak usah ada tanya jawab, udah habis ya Bu, udah habis waktunya. Cukup, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan disambung oleh Bu Hartini. Silahkan boleh langsung live saja. Saya hanya tinggal mengunduh daftar lagi.
Anggota. Flash disknya berapa?